Tidak ada kebangkitan orang mati. Ya. Paulus menjelaskan, kalau orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 14-17, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia, percuma kita beriman kepada Kristus yang ternyata mati dan tidak bangkit. Untuk apa percaya sama orang mati? Malah masih ada kepercayaan mendoakan orang mati. Supaya apa? Supaya selamat. Supaya baik-baik rohnya di sana, dikirimi doa. Untuk apa beriman kepada orang yang mati? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita masih tetap hidup dalam dosa. Kita masih berada di bawah kutuk dosa. Itulah kematian. Itu berarti tidak ada hidup kekal. Itu berarti tidak ada keselamatan kekal. Yang ada adalah kebinasaan kekal. Ayat 17-18. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, Alkitab bilang upah dosa ialah maut, kematian. Kalau Kristus tidak bisa menaklukkan kematian, kematian adalah musuh yang terakhir, ayat 26. Dan kalau Kristus tidak bangkit, berarti kita semua masih berdosa. Kristus mati di atas kayu salib, tidak ada gunanya kalau Kristus tidak bangkit. Kenapa? Musuh yang terakhir, upah dosa itulah maut, tidak bisa ditaklukkan oleh Kristus. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kita adalah orang yang paling malang di antara manusia karena beriman kepada Kristus yang mati dan tidak bangkit. Ayat 19. Apa maksud Paulus? Kamu yang paling malang dari antara orang manusia. Paulus bilang, percuma kamu hidup suci, percuma kamu hidup kudus, percuma kamu melakukan firman Tuhan. Kalau Kristus tidak mati, tidak ada gunanya, kau juga masuk neraka. Masih mending orang berdosa sana, dia hidup bebas dalam dosa, sama-sama kalian masuk neraka juganya. Paling malang. Inilah dampak dari kebangkitan Kristus. Faktanya Kristus bangkit. Itu berarti apa? Setiap orang percaya akan dibangkitkan sama seperti Kristus dibangkitkan. Ayat 20-23. Kematian Kristus, Kristus bangkit. Artinya apa? Kematian tidak berkuasa atas orang beriman karena Kristus telah mengalahkan kematian. Ayat 54 sampai dengan ayatnya yang ke-57. Kristus bangkit artinya tidak sia-sia kita beriman kepada Kristus. Ayat 58. Kristus bangkit artinya apa? Jaminan dan kepastian keselamatan kita yang percaya kepadanya. Saya tanya jemaat sini, keselamatan kita bisa hilang tidak? Bisa hilang nggak? Tidak. Bingung tidak? Saya sudah percaya Yesus. Tuhan, terima kasih Kau sudah selamatkan saya. Tapi bisa hilang nggak keselamatan? Tidak. Bisa atau tidak? Coba yang bisa angkat tangan. Saya bisa. Bisa. Kalau dia berbuat dosa lagi. Kalau dia berbuat dosa lagi. Yang bilang tidak bisa. Kalau murtad bagaimana? Saya tanya, Bapak kok tanya? Yang bingung coba angkat tangan. Memang Bapak Ibu, saya harus jujur. Mayoritas orang Kristen tidak percaya kalau keselamatan itu tidak bisa hilang. Mayoritas orang Kristen percaya keselamatan bisa hilang. Kenapa? Karena orang Kristen menggantungkan keselamatannya kepada Kekuatan dirinya sendiri. Bisa hilang? Iya. Jadi seperti Pak Michael bilang, iya. Kalau begitu, siapa yang jamin pada waktu mati kita tidak berdosa? Iya Pak, pas saya lagi marah-marah, neraka ya. Percuma selama ini ke gereja, percuma selama ini melayani Tuhan, marah-marah kepada istri, tiba-tiba stop, aduh udah sempat diampuni, minta ampun, selesai masuk neraka. Ya. Nah itulah Bapak Ibu Saudara, memang mayoritas orang Kristen memegang sebuah kepercayaan, keyakinan keselamatan bisa hilang. Tapi Alkitab mengatakan keselamatan tidak bisa hilang. Amin.
Kenapa tidak bisa hilang? Yang menjamin bukan kita. Yang menjamin adalah Kristus. Itu tadi saya katakan, tubuh alamiah kita ini masih dikuasai oleh dosa. Kecuali nanti kalau sudah kita dibangkitkan, tubuh kita ini tidak berdosa. Lalu bagaimana Pak, kalau saya jatuh dalam dosa, saya kan penuh kekurangan. Iya betul, kita penuh kekurangan, kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi dalam kejatuhan itu pun kasih karunia Tuhan memegang kita. Amin. Ya bukan berarti Bapak Ibu, kalau begitu berdosa aja lah. Bukan. Kadang-kadang banyak orang Kristen keliru. Kalau keselamatan tidak bisa hilang Pak, ya udah kita hidup dalam dosa. Kalau orang Kristen berpikiran seperti itu, berarti dia tidak percaya sungguh-sungguh akan anugerah di dalam Kristus. Kristus memberikan keselamatannya dengan cuma-cuma, maka keselamatan itu juga dijamin oleh Kristus. Saya tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lagi jalan-jalan di pinggir jurang, di bawah buaya, di bawah ular berbisa, Bapak Ibu terposok ke dalam. Ces, jatuh. Buaya yang sedang tidur mangap-mangap lihat, ces, siapa itu? Wih. Ces, puji Tuhan ada berkah. Lalu buaya tepuk tangan segala. Datang mendekat. Bapak Ibu ketakutan, Bapak Ibu tidak bisa menyelamatkan diri. Tiba-tiba ada orang yang bangun. Diangkat Bapak Ibu dari jurang kematian itu. Saya tanya, apa Bapak Ibu akan masuk lagi ke sana? Masuk lagi enggak? Tidak. Demikian pula dengan iman kita. Waktu kita dipahami oleh Tuhan, kepekaan kita terhadap dosa dipulihkan. Waktu kita berdosa, kita tidak punya kepekaan terhadap dosa, kan? Berbohong biasa. Malah kalau nggak berbohong, badan rasanya nggak enak. Bergosip biasa. Kalau nggak bergosip, tiba-tiba gigi sakit. Harus bergosip. Saya ingat dulu ada satu pemuda orang Papua, dia bersaksi luar biasa, sekarang jadi pendeta. Dulu dia kepala mama, tapi ketua pemuda. Setiap ibadah pemuda, ayo semua kumpul ibadah, badannya besar, ibadah. Tapi selesai ibadah, kumpul. Ada istilah di sana SBY, bukan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, saguer buatan Yoka. Mabuk. Dia bilang, Kakak John, waktu saya belum percaya Kristus, dia Kristen belum percaya Kristus. Saya kalau tidak minum bau minuman keras, kalau saya pusing. Kalau saya tidak begini merokok, otak saya kacau. Tapi waktu Kristus mengubah saya, waktu Kristus membaharui saya cium bau itu pusing kepala saya. Terbalik kan? Itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita memang sudah diselamatkan Tuhan, tetapi keselamatan itu dijamin oleh Tuhan. Sehingga ayat 58, apa dikatakan di situ? Karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh. Jemaat di Korintus penuh dosa, penuh. Perhatikan surat 1 Korintus itu. Di situ ada jemaat yang bersinar. Di situ ada jemaat yang anaknya menikahi mamanya. Dosa-dosanya begitu ngeri di jemaat di Korintus. Tapi Allah yang penuh kemurahan terus memproses jemaat di Korintus itu, sehingga mereka semakin mengenal siapa Kristus. Kenapa? Kita masih di dunia penuh dengan kekurangan. Oleh sebab itu keselamatan kita bukan dijamin oleh kekuatan kita. Keselamatan kita dijamin oleh siapa? Oleh Kristus. Pak, bagaimana kita jatuh dalam dosa? Orang yang sudah dalam Tuhan, kalau jatuh dalam dosa, Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk bertobat. Itu dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengimani bahwa hidupku ada di tangan Tuhan, lalu mengapa keselamatanku ada di tanganku? Kan aneh. Iya kan? Aku percaya Tuhan pegang kendali atas hidupku. Tapi kalau kamu mati, masuk surga enggak? Belum tahu, karena itu tergantung padaku. Loh, macam mana itu? Kalau hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka keselamatan kita pun bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengajak jemaat di Korintus, saudara-saudaraku, berdiri teguh dalam iman. Kenapa? Karena anugerah Tuhan itu besar, bukan hanya saat ini, sampai kekekalan pun kamu sudah dijamin.
Oleh sebab itu orang Kristen mati, apa kalimatnya? Telah pulang Ke rumah Bapa di surga. kemana? Ke rumah Bapa di sorga. Orang Kristen mati bukan menghadap pengadilan Allah lagi, karena pengadilan Allah itu sudah diselesaikan di atas Kalvari. Orang Kristen mati, dia langsung menuju ke Firdaus, ke tempat di kerajaan surga. Aku datang kembali untuk membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Itu janji Tuhan. Oleh sebab